Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke, berijadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil kualifikasi Moto3 World Championship di sirkuit Changburiram, Thailand ya. Jadi secara lengkap. Nah, berbicara kualifikasi 1 dilaksanakan dalam lintasan yang terik, panas dan juga ideal banget untuk bisa mencetak lap time yang sangat cepat. Taifur 1 buktinya mampu tampil cepat dan dia juga mampu lolos ke kualifikasi 2 dan ini ya lagi dan lagi dan lagi seperti yang sudah pernah saya bikin kontennya di paruh musim kedua. Tayo Furusato itu benar-benar ada peningkatan, progresnya cukup menanjak dan memang ya terbukti kemarin di MotoGP pun dia mampu meraih poin gitu kan. Dan ya seperti ini ternyata memang benar kan di Changburiram Thailand pun Tayo Furusato bisa lolos ke kualifikasi 2. Jadi berjuang dari kualifikasi 1 dan lolos ke kualifikasi kedua. Sedangkan rekan setimnya yaitu Mario Suryo Aji ya jelas-jelas struggle banget, kesulitan banget untuk bisa lolos ke kualifikasi 2. Ini walaupun ya kita udah bahas di free practice ketiga Mario Suryo Aji top speednya itu tinggi 235,2 km per jam. Kita bilang tinggi karena Mario Suraji secara kita nonton dari mulai Qatar, Mandalika dan sampai hari ini di Buriram Thailand itu kayaknya belum pernah ya mencetak 235,2 km per jam. Karena kita selalu ngebahas data, kita buka data-datanya seperti apa sih top speed Mario Suraji dan juga lap time-nya seperti apa. Dan memang ya saya sih baru lihat ya 235,2 kilometernya Mario Aji di Buriram. Dan kalau menurut saya sih ada update dari Honda Team Asia kepada Mario Suraji. Kalau nggak ada update, nggak ada upgrade untuk motornya, kayaknya nggak mungkin juga dibetot gitu kan dengan straight terpanjang sirkuit Buriram yang 1 km itu mampu mencetak segitu. Karena memang di sirkuit-sirkuit lain yang straightnya juga mungkin nggak sepanjang ini, tapi mereka nggak dapat juga tuh top speed setinggi ini kan. Tapi sayangnya Mario Suraji kayaknya dengan top speed tinggi, keseimbangan dari motornya Mario Aji harus adaptasi lagi dan dia kesulitan banget untuk bisa mencetak lap time yang mungkin under 144, nggak bisa banget 143 gitu kan, 1 menit 43 detik gitu kan, 1 menit 42 detik itu berat banget, susah banget. Jadi Mario Aji nggak lolos dari kualifikasi 1 dan dia harus memang berjuang nanti di saat race dari posisi yang cukup terbelakang ya, dari posisi yang seperti inilah. Oke, hasil lengkap dari kualifikasi Moto3 seperti ini. Jadi oh ya, untuk gas-gas dua pembalapnya sebenarnya juga masuk dari kualifikasi 1, Izan Guevara yang marah-marah banget dan Sergio Garcia yang cukup sabar tapi dia cukup geleng-geleng, cukup bingung dengan motornya. Kenapa motor gas-gas di Thailand ini benar-benar seperti bukan motor gas-gas. Jadi benar-benar mereka berdua yang biasanya pole position ataupun juara podium ini benar-benar kesulitan banget menghandle motor gas-gas ya. Jadi motor basicnya KTM RC 250RR. Jadi benar-benar kayaknya juga ini motor dapat update juga ya, dapat upgrade juga dari KTM, dari gas-gas, dan sepertinya mereka nggak balance juga dan kesusahan banget untuk mencetak lap time yang cukup bagus. Tapi untungnya si Izan Guevara mampu lolos ke kualifikasi kedua. Udah ngomongnya beribet ya. Dan Sergio Garcia nggak lolos. Nah, hasil lengkapnya kualifikasi Moto3 di sirkuit Buriram Thailand seperti ini. Oke. Denis Foggia dari Italia dengan motor Honda NSF 250RW di tim Leopard Racing menjadi pole position di saat Moto3 Thailand dengan lap time 1 menit 42 detik 077 yang dia torehkan di lap ke-6 dari total 6 lap. Dan top speed Denis Foggia ada 234,7 km per jam. Di posisi 2 ada Jaume Masia di tim Red Bull KTM Maju menggunakan motor KTM. Di posisi 3 ada Ayumu Sasaki dari Jepang menggunakan motor Husqvarna di tim Steril Garda Husqvarna Max. Oke, kita lihat posisi 4 ada Stefano Nepa dari Italia, di posisi 5 ada Diogo Moriera, di posisi 6 ada Daniel Holgado, di posisi 7 ada Ricardo Rossi, di 8 ada John McPhee, 9 ada Yamanaka dari Jepang, di 10 ada David Munoz, di 11 ada Izan Guevara, di 12 ada Joel Kelso. Oke, kita lihat yang dari Q1 berjuang menuju Q2 dan Q2 ya, kualifikasi 2 yang cukup bagus yaitu David Munoz, terus juga ada ya David Munoz yang paling cukup bagus. Dan di bawahnya ada Izan Guevara ya, karena sebelumnya mereka berjuang dari kualifikasi 1. Oke, selanjutnya Tayo Furusato berhasil mencetak lap time 1 menit 43 detik 167 di saat kualifikasi 2 dalam lap kedua dari total 5 lap yang dia torehkan. Dan dengan lap time ini Tayo Furusato berhak start dari posisi 13 dari total 30 pembalap. Wow, ini lagi Tayo Furusato berhasil
lolos dari kualifikasi 1 ke kualifikasi 2 dan mencetak lap time yang sangat bagus ya. Ya, kita bilang bagus keadaan ini. Ya, balik lagi tadi Tayo Furusato progresnya naik. Oke, di posisi 14 ada Andrea Migno dari Italia dengan motor Honda, di 15 ada Lorenzo Velon dari Prancis yang sebelumnya dia cukup tercepat di saat kualifikasi 1, dan di posisi 16 ada Denis Oncu dari Turki dengan motor KTM, di 17 ada Kaito Toba dari Jepang dengan motor KTM, di 18 ada Tatsuki Suzuki rekan tim dari Dennis Foggia di Leopard Racing, di 19 Adrian Fernandez adik dari Raul Fernandez menggunakan motor KTM, di 20 ada Sergio Garcia, 21 Elia Bartolini, 22 Scott Ogden, 23 ada Carlos Tatay dari Spanyol, 24 ada Javier Artigas dari Spanyol yang keduanya menggunakan CF Moto. Di 25 ada Ivan Ortola, 26 Perez yang menggantikan posisi Alberto Sura, 27 ada Joshua Watley, 28 ada Ana Carrasco pembalap wanita asal Spanyol, dan di 29 Mario Suryo Aji dengan lap time 1 menit 44 detik 920. Di 30 ada Carraro ya. Oke, jadi jelas ya Mario Suraji start dari posisi 29 dan top speed tertinggi Mario Suraji di saat kualifikasi 1 adalah 233,7 km per jam. Dan lap time ini dia torehkan di saat lap ke-7 dari total 7 lap. Oke, break. Gapnya juga cukup ya, 2,107 detik. Oke, kita geser ke top speed ya. Top speed tertinggi pembalap-pembalap Moto3 sepanjang free practice 1, free practice 2, free practice 3, dan kualifikasi. Oke, kita cek ya. Mario Suraji di posisi ke-11 dari pembalap Moto3 yang bisa mencetak top speed cukup tinggi ya. Ini ya sudah kita bahas kan, di mana Mario Suraji berhasil mencetak 235,2 km per jam di saat free practice ketiga. Dan dia menempatkan top speed ini di posisi 11 pembalap dengan top speed tertinggi ya dari total 30 pembalap, dan ini jelas adalah modal buat Mario Suraji untuk bisa mungkin setelah Thailand, Sepang, terus juga Phillip Island di Australia, dan selanjutnya hingga ke balik lagi ke Spanyol, itu kayaknya Mario Suraji top speednya cukup tinggi ya. Mulai dari Buriram ini sudah terbukti top speednya bisa tinggi, dan penasaran buat saya bagaimana hasil race-nya, karena kan ini hanya free practice, kualifikasi, dan itu sebenarnya tidak menentukan dan tidak mendapatkan poin apapun. Tapi kalau race ini jelas ada modal dengan top speed tinggi di sirkuit yang punya stride cukup panjang seperti Buriram ini. Mario Suraji bisa punya modal dengan top speed cukup tinggi. Oke, Tayo Furusato berada di posisi berapa ya, dan berapa top speed tertinggi Tayo Furusato? Oke, kita cek. Ya, Tayo Furusato berhasil mencetak 233,2 km per jam di saat free practice ketiga. Oke, jadi sepertinya Tayo Furusato top speednya tidak lebih kencang dari Mario Suraji, namun lap time-nya jauh lebih cepat dari Mario Suraji. Nah, ini menarik nih, menarik. Bakal coba nanti kita cek lagi di saat race, apakah memang top speednya cukup berpengaruh kepada hasil race Mario Suraji ataupun seperti apa. Oke bro, mungkin seperti ini aja hasil kualifikasi Moto3 di sirkuit Buriram Thailand, dan race-nya esok hari itu jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Jadi sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.